cewek-cewek apa ibu-ibu ya ingin belajar lebih jauh gitu ya tentang agama. Awalnya itu seperti itu, terus belajar dengan Lingwidat, kemudian berlanjut menjadi suatu komunitas dengan nama Fakihah. Nah, mungkin bagi teman-teman dari Kota Pasuruan yang ingin mengikuti kegiatan Fakihah secara offline, kami ada kegiatan terdekatnya yaitu di hari Sabtu, kajian fikih wanita eh, tentang darah wanita, tentang haid gitu. Nah, kegiatan kami ada umum, ada private, ada juga tahsin. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin apa ya, ingin tahu atau tentang fikih wanita, kepengen belajar lebih jauh lagi dengan konsep yang lebih santai gitu ya, untuk pemula juga oke, karena pembahasannya juga nggak terlalu berat. Mungkin bisa gabung dengan kegiatan kami. Tiap bulan ada kegiatan satu kali. Nah, mungkin biar nggak ketinggalan update informasinya, bisa follow Instagram fatihah.id seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman jangan beranjak dulu karena nanti di akhir sesi setelah Q&A gitu ya, kita akan ada sesi journaling bersama Kak Ayung Daigo. Seperti itu ya, Kak. Kita perlu nyiapin ballpoint nggak nih kira-kira sama kertas gitu. Betul, betul. Tadi Tuh, sama nah, Minai sudah disampaikan untuk menyiapkan alat tulisnya, karena nanti dengan materi yang disampaikan Ning Widat, kita bersama-sama untuk beberapa saat untuk menjeda, untuk self-reflektif bersama dari perjalanan kita malam hari ini. Gitu. oke, Alhamdulillah. Jadi jangan ngantuk dulu ya teman-teman. Insya Allah nggak kan ya, kita semangat kan. Meskipun besok kita akan menghadapi hari Senin yang mungkin cukup melelahkan, tapi kita malam ini seru-seruan dulu. Dan Alhamdulillah Neng Widat Bariro sudah bergabung bersama kita. Nah, sebelum kita memasuki sesi materi, izinkan saya memperkenalkan dulu tentang siapa sih wanita cantik yang ada di sini memakai kerudung bunga-bunga gitu ya. Kita pakai kacamata semua ya. Ada Iya lagi. kesamaan pakai kacamata semua. Oke. Nah, ini adalah profil singkat dari Ningdat Bariro. Jadi beliau ini adalah, saya izin baca ya teman-teman. Perempuan yang belajar berperan tanpa harus baperan. Mantap. Ibu dari 4 anak, istri tercinta dari Gus Ama. Saat ini beliau menjabat sebagai wakil direktur pesantren di Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah. Seperti itu. Beliau juga koordinator Nawaning Nusantara dan anggota Divisi Pengembangan Pesantren Putri RMI Jawa Timur. Selain itu, Nini dan ini juga aktif menulis dan berbagi cerita lewat media sosial dan podcast seperti itu. Nah, beliau ini asli dari Tanah Madura, seperti itu. Nah, kemudian experience-nya apa nih? Morning show dan rumah cerita di TV 9 dan juga pernah mengisi di Korea Selatan nih kayaknya dan 20 forum lainnya seputar fikih, gender dan psikologi Islam. Oke. Kalau ingin lebih tahu siapa itu Ningdat, silahkan follow Instagramnya dari beliau, Ningdat Bariro. Seperti itu. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Apakah Ningdat Bariro sudah ready? Ready, Mbak Mega, Mbak Ayu, Masya Allah, baru menyapa lagi. Alhamdulillah suara saya sudah kembali. Saya khawatirkan Alhamdulillah. sekali nih suara saya habis. Tapi alhamdulillah dari semangatnya teman-teman, energinya, energi wushnya masuk ke saya ini jadi Masya Allah. Ini meskipun kayaknya setelah malam ini suara saya hilang lagi, setelah bersemangat dengan teman-teman suara saya kembali hilang lagi. Enggak apa-apa, yang penting habis-habisan untuk teman-teman semuanya.
Oke, alhamdulillah ya mudah-mudahan suaranya tetap bertahan sampai akhir ya Neng Widat. Siap, siap. Oke, Kakak Min Ai sudah siap materinya, mungkin bisa kita share. Oke, untuk waktu kami persilahkan kepada Neng Widat dari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukran laka Allah. Salatan wa salaman daiman laka habiballah. Wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya cintai hari ini yang hadir bersama saya dan juga yang memprakarsai Q-Talk dan juga Fakihah ini berkolaborasi Kak Ayum Daigo. Ayum Daigo, Ayum nggih. Saya kemarin pokoknya saya ngomongnya Ayum begitu ya karena namanya beliau yang nama nama kerennya Ayum Daigo gitu ya. Ternyata setelah saya konfirmasi namanya bukan Ayum gitu. Tapi tetap saya panggil aja Mbak Ayum dan juga yang tentu yang terkasih saya Mbak Mega. Terima kasih untuk membuat Fakihah ini menjadi lebih luar biasa bergabung dengan Q-Talk yang luar biasa. Dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, terima kasih mungkin dari ada teman-teman Fakih, ada teman-teman Q-Talk. Jadi teman-teman hari ini obrolan malam Senin kita ini luar biasa ya. Saat Allah menunda dan Allah tidak pernah menunda hari Senin ya. Allah kenapa tidak? Kalau Allah memang bisa menunda, kenapa nggak pernah menunda hari Senin sih? Biarin hari Minggunya lebih lama lagi begitu ya. Mau-maunya kita aja gitu ya. Kita memang sering kali meminta kepada Allah itu sesuatu yang memang sesuai kebutuhan kita aja gitu ya. Apakah itu ke sebuah kebaikan atau tidak, yang penting itu sesuatu yang saya butuhkan ya Allah gitu. Egois banget kita. Baik, hari ini kita ngobrol tentang fikih hati saat Allah menunda. Kemarin jujur ketika Mbak Ayum itu memberikan materi ini, memberikan tema ini, saya sempat bertanya, menunda apa ya Mbak gitu. Menunda apa gitu, saya sempat bertanya kok judulnya saat Allah menunda, itu kayaknya titik 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 gitu, menunda apa yang sedang ditunda. Tapi saya kira semua orang juga pernah menghadapi case ini ya, menunda apa, titik apa, poin ini, poin itu, dan sebagainya. Jadi memang nggak usah dijawab, nggak usah ditambahi, karena menunda itu memang sesuatu yang sangat fleksibel sekali. Menunda yang mana gitu. Jadi oke, next. Setiap kita pasti pernah dalam kondisi seperti itu, menunggu, menunda, dan sebagainya. Dalam kondisi menunggu kepastian, dalam kondisi ini ya, merasa sedang menunggu hasil dari doa dan ibadah yang sudah dilakukan, merasa seakan-akan ada yang menahan yang seharusnya ditakdirkan. Saya sudah melakukan ini, kenapa kok belum kunjung datang takdirnya? Saya sudah mengusahakan ini, kenapa kok belum kunjung datang hasilnya? Merasa Allah tidak adil atas usaha dan kerja kita, padahal kan gitu ya, padahal kan kita sudah berusaha, padahal kan kita sudah sholat, padahal kan kita sudah berupaya, padahal kan kita sudah mendidik, padahal kan kita sudah program dan sebagainya. Ada banyak padahal dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap orang pasti pernah ada di fase ini. Fase menunggu jawaban dari sesuatu yang menurut kita sedang Allah tunda. Fase sedang menunggu jawaban, menunggu hasil dari sesuatu yang harusnya kita terima. Gitu ya. Entah menunggu apply kerja, menunggu jodoh kali ya, menunggu jodoh, atau mungkin kalau di tulisan dari tulisan reflektif yang dimunculkan di Qtalk kan ada menunggu kesehatan kembali, kesembuhan, menunggu punya anak, menunggu tambahan rezeki dan sebagainya, banyak menunggu dan sebagainya. Tapi kenapa kok masih ditunda-tunda sih sama Allah, Ning? Padahal kita sudah berusaha, padahal kan kita sudah bikin program, padahal banyak padahal yang lainnya. Oke, next. Emang apa benar Allah itu menunda gitu ya? Emang benar Allah itu menunda? Saya tanya gini kan, eh seperti seperti saat ini, misalnya, teman-teman mungkin nggak pernah menyangka kalau misalnya akan ada sesi seperti ini kan.
Akan ada sesi ini, akan ada sesi di mana mungkin dari sini Allah akan jawab pertanyaan-pertanyaanku tentang kenapa sih aku masih harus disuruh menunggu. Kenapa kok aku masih disuruh untuk menunda hasil dari jawaban-jawaban dari yang sudah aku minta, yang sudah aku tanyakan selama ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya dan kemudian mendapatkan jawabannya. Mungkin pertanyaannya sudah pertanyaan dari dulu-dulu. Mohon maaf, misalnya ada yang promil sudah dari 5 tahun yang lalu gitu ya. Sudah program hamil 5 tahun yang lalu. Kok masih ditunda-tunda, selama ini belum ada jawabannya, dan kemudian Allah munculkan hari ini. Oh, ini toh jawabannya. Apakah ketika munculnya forum hari ini itu adalah jawaban dari penundaan Allah, atau memang karena Allah sengaja aja gitu? Makanya sekarang kita pertanyaan refleksi dari saya, apakah memang benar Allah itu sedang menunda? Nah, kebiasaan kita menganggap bahwa Allah itu memang sedang menunda, itu karena yang pertama, kita mendambakan sesuatu yang seakan sedang Allah tunda untuk diberikan, karena merasa yang belum Allah beri pasti mendatangkan kebahagiaan. Allah belum ngasih aku anak. Menurutku, dapat anak saat ini itu adalah kebahagiaan bagiku. Menurutku, aku dapat kerja hari ini itu adalah kebahagiaan bagiku. Menurutku gitu ya, menurutku mendapatkan tambahan rezeki dan bonus dan lain-lain, atau mungkin mendapatkan jodoh atau suami, itu adalah kebahagiaan bagiku. Nah, padahal setiap tambahan rezeki itu nggak cuma sekedar mendapatkan kebahagiaan, teman-teman. Pasti ada ujian penyertanya. Gitu. Jadi yang kita kira Allah belum berikan, menurut kita itu hanya mendatangkan kebahagiaan. Padahal kalau misalnya kita mau lihat lagi, oh iya sih, Allah akan datangkan anak. Iya, ada kebahagiaan, tapi ada ujian di baliknya. Oh iya sih, Allah akan datangkan pasangan untuk saya. Dia akan datangkan kebahagiaan, tapi ada ujian di baliknya. Gitu. Dan kebahagiaan hanya didapat saat kita hidup penuh syukur atas apa yang ada hari ini. Ada sebuah quote yang pernah saya tulis, kalau nggak salah gini. Seseorang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia dapatkan hari ini, maka dia tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang akan dia dapatkan nanti. Seseorang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia genggam hari ini, tidak akan pernah bersyukur untuk apa yang dia akan dapatkan nanti. Jadi intinya apa? Bersyukur untuk hari ini yang kita dapatkan hari ini. Karena apapun yang akan Allah dapatkan, Allah berikan, tambahannya, plus-plusnya, itu pasti akan plus dengan minusnya. Gitu. Apakah kita siap ketika kita mendapatkan anak? Oke, dia memang menyenangkan. Tapi banyak loh hal-hal tanggung jawab yang lainnya di baliknya. Banyak loh nggak sabarnya di baliknya. Dia cute, dia lucu, gemesin, kadang gregetin. Siapkah kita dengan kondisi gregetan itu? Nah, itu yang Allah lihat gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, perasaan Allah belum memberikan yang kita inginkan, padahal usaha sudah kita maksimalkan, adalah karena kita merasa bisa mendikte hasil dari usaha. Padahal Allah lah yang tentukan hasilnya. Ini. Jadi kita punya perasaan, di mana perasaan menurut kita, Allah harusnya ngasih aku begini kalau aku sudah begitu. Harusnya kalau aku sudah melakukan ini, Allah ngasihnya itu. Nah, hal-hal seperti ini itu nggak bisa di dalam hukum Allah. Allah itu tidak bisa kita rumuskan sesuai selera. Allah itu tidak bisa kita rumuskan sesuai dengan selera kita. Karena Allah punya rumusan-rumusan tersendiri untuk hidup kita. Gitu. Jadi nggak boleh terus kemudian, karena aku sudah melakukan A, harusnya Allah sudah begini. Gitu. Kita nggak punya kewenangan untuk bisa mendikte itu. Jadi kalau bahasa saya, ikhtiar itu adalah ranah manusia, tapi hasilnya adalah tetap ranah Tuhan kita. Gitu. Jadi kondisi saat memang kita sudah benar-benar ikhtiar, itu ranah kita. Ya udah ikhtiaro gitu ikhtiarnya. Terus habis itu hasilnya ya udah terserah Allah yang terbaik. Gitu, tugas kita hanya berikhtiar, program hamil, bekerja, terus menjadi orang yang terbaik supaya yang datang itu jodoh terbaik, itu semuanya ranah kita, itu ranah kita semuanya. Tapi kok jawaban Allah itu akan mendapatkan apa dari usaha-usaha kita, itu adalah ranahnya Allah, nggak bisa kita dikte. Gitu. Oke, next. Itu ya tentang Allah menunda gitu ya. Apakah benar Allah menunda? Oke, terus kemudian ada ayat di sini, kutipan ayatnya saya ambil, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu, bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal itu nggak baik bagi kita. Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Gimana andaikan kita nguber sesuatu, misalnya, ya Allah, saya minta jodoh hari ini. Ya Allah, saya minta jodoh hari ini. Allah kasih. Tapi ternyata kita mendapatkan jodoh di saat yang tidak tepat, di saat kita masih belum siap, dan semuanya masih belum clear. Ya Allah, saya minta anak hari ini. Padahal ternyata setelah Allah kasih kita masih belum siap dengan kesabaran kita masih belum siap dengan finansial kita masih belum siap dengan regulasi emosi kita dan sebagainya. Apakah itu jatuhnya jadi lebih baik? Enggak juga gitu. Nah, ini belajar dari para nabi-nabi juga ya. Mungkin teman-teman sering mendengar tentang ceritanya Nabi Yusuf misalnya. Kalau misalnya kita mau bilang, ya Allah, kok menunda banget sih? Nabi Yusuf nggak kurang menunda apa? Dimasukin di penjara, coba bayangin. Seorang nabi dimasukin penjara bertahun-tahun. Kalau misalnya Nabi Yusuf langsung dibebaskan pada waktu itu, tidak belajar tentang bagaimana sabar ketika di dalam penjara, bagaimana menjadi orang biasa dengan mendapatkan konsekuensi hukum, maka dia nggak akan pernah bisa menjadi pemimpin, ya kan? Oh, ketika keluar beliau tahu, oh begini rasanya di penjara, oh begini rasanya mendapatkan konsekuensi, oh begini rasanya menjadi orang biasa, kayak gitu. Misalnya ketika Nabi Zakaria itu kan juga kan lama sekali punya anak kan, ditundakah sama Allah gitu kan, ditunda, bahkan beliau itu punya anak setelah beliau usianya lansia loh, usianya lansia. Ketika usianya sudah sangat tua, baru Allah menghadirkan Nabi Yahya ke dalam kehidupan Nabi Zakaria. Ya, itu kan menunjukkan bahwa memang kalau tepat pada waktunya Allah kasih gitu. Kalau pada saatnya pasti Allah kasih dengan cara yang paling bagus, dengan hasil yang paling bagus. Dikasih langsung cikal bakalnya jadi nabi lagi. Ya kan? Nggak sia-sia nunggunya gitu, nggak sia-sia nunggunya. Pernah nggak teman-teman misalnya dalam kondisi ketika teman-teman ada yang ditunda kehamilannya, terus ternyata karena ada keguguran dan sebagainya, pasti kata-katanya insya Allah diganti dengan benih yang lebih bagus, insya Allah diganti dengan bayi yang lebih sehat, begitu ya. Ya, karena memang itu jawaban-jawabannya, gitu. Sekalinya Allah kalau sudah ngasih, pasti Allah kasih yang terbaik. Kalau kita mintanya yang segera, tapi Allah memberinya yang terbaik. Kita minta yang mana coba? Maunya yang segera atau maunya yang terbaik meskipun nunggu sebentar, ya kan? Oke. Jadi gitu kalau Allah. Kalau Allah mau ngasih tuh kayak gitu. Aku mau ngasih bentar, tak proses dulu biar yang datang tuh bagus gitu kan? Ya. Oke. Kadang yang kita sebut terlambat hanya karena kita tidak mengetahui seluruh cerita yang sedang Allah tulis. Kita kepingin segera, padahal memang Allah itu yang tentukan endingnya. Allah yang tentuin endingnya. Kenapa kita minta segera gitu? Ya, jadi bukan terlambat gitu, bukan terlambat, enggak. Makanya saya pernah nulis dalam quote saya, kalau misalnya semua semua orang memang yang penting berjalan, maka enggak ada yang namanya ketinggalan. Teman-teman kan biasanya gitu, ya udahlah jalani aja, ya udah jalani garisnya gitu. Kalau memang kita itu yang penting jalan, kenapa masih ada kata-kata ketinggalan? Enggak ada harusnya. Nggak perlu ada yang terus, aku ketinggalan, siapa yang nentuin startnya? Siapa yang nentuin speednya? Siapa yang nentuin finishnya? Allah semua kan. Kalau memang Allah semuanya, kenapa kita masih 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 ngatain kalau kita terlambat, masih ngatain kita tuh ketinggalan dan sebagainya. Gitu. Jadi kita menganggap bahwa kita terlambat itu karena kita nggak tahu tulisan Allah tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Gitu. Oke, next. Kenapa saat kita makan mie instan kita merasa enak? Bagaimana dengan bayangan rasa ramyeon di Korea? Enakkah? Lebih enak mana? Teman-teman, kalau kita hari ini sedang makan tempe, tempe panas-panas ngebul-ngebul. Ini saya mau ngomong malam-malam nih ya. Tempe mendoan panas-panas malam-malam dicocol pakai petis enak banget gitu kan ya. Silakan cheating lah teman-teman. Misalnya teman-teman tuh makan makan tempe panas-panas hari ini di dalam genggaman. Terus kemudian teman-teman nikmati. Itu bener-bener kayak perasaan surga dunia dipegang kita. Tapi tempe akan berubah nggak jadi enak ketika kita membayangkan yang ada di tangan kita bukan tempe.
bukan tempe, tapi apa? Kita sedang mengunyah ramyeon yang di Korea Selatan. Yang dulu aku pernah nyoba tuh. Kayaknya daripada tempe itu enakan ramen itu deh. Ramen yang ada di Korea itu lebih enak kayaknya. Kenapa kita merasa nggak nyaman dengan tempe yang ada di tangan kita hari ini? Karena kita sedang membayangkan sesuatu yang tidak ada di dalam genggaman, sekalipun itu enak. Sekalipun itu enak. Misalnya, dan akhirnya teman-teman, ramen yang nggak dapat, tempenya nggak nyaman. Tempenya nggak enak. Misalnya katakan kita rizkinya hari ini misalnya kita cuma dapat 100.000 misalnya. Kita rizkinya hanya dapat 100.000. Tapi membayangkan kalau kita sedang pegang 100 juta atau 74 kilogram emas. 74 kilogram emas misalnya. Ya, kita membayangkan, halah cuma 100.000, halah cuma 100.000 gitu kan. Ya kita nggak akan pernah bisa menikmati 100.000 dan kita juga nggak akan pernah bisa menikmati 74 kilogram emas. Sama-sama nggak dapet itu, gitu. Jadi yang bikin kita nggak nyaman gitu, yang bikin kita nggak enak hati, terus kemudian merasa ingin kejar-kejaran dengan semua hal, merasa kepingin kebut-kebutan dengan semua hal. Ya karena kita merasa membandingkan dengan hidup orang yang perasaan kita itu sudah sampai. Orang ini udah nyampe loh di titiknya. Apalagi membandingkan dengan sosial media orang lain. Orang itu loh usia segini, usia seumuranku, itu dia udah begini. Seumuranku itu dia udah karirnya begini. Seumuranku itu sama umuranku loh Mbak Ayum itu, tapi Mbak Ayum sudah followernya sudah segini. Akhirnya gimana? Kita nggak pernah menikmati hidup kita dan kita tidak pernah ada di hidup orang lain pasti. Nggak ada nyamannya dua-duanya. Gitu. Jadi memang saat kita makan tempe ya, jangan bayangin sesuatu di otak kita tentang makanan yang lain yang nggak ada di situ gitu. Akhirnya ya itu tadi, akhirnya kita ramennya nggak kesampean, tempe angetnya ngerasanya jadi nggak enak gitu. Hidup orang lain yang nggak kesampean, hidup kita juga jadinya nggak enak, nggak ada rasanya. Kayak misalnya tadi ya, hidup sudah berumah tangga, rumah tangganya sudah enak, nyaman berdua. Tapi masih bayangkan andaikan ada anak yang Maya padahal di situ nonton berdua, makan makan mie berdua malam-malam terus sambil nonton Netflix misalnya berdua. Terus kemudian nyamannya, nikmatnya, terus habis itu tiba-tiba ada celetukan omongan, andaikan makan kayak gini tuh sambil sambil ada anak ya. Kira-kira nyaman nggak kondisinya? Nggak akan nyaman kondisinya. Nggak akan nyaman. Kita nggak akan bisa menikmati nonton kita saat itu, anak juga nggak datang, belum datang, gitu. Jadi upayakan memang benar-benar kita hidup dengan apa yang ada pada kita hari ini, gitu. Yang penting kita berikhtiar dan pastikan memang yang ada di tangan jangan dilepaskan, gitu. Khawatirnya ketika kita mengejar sesuatu, padahal sesuatu itu bukan sesuatu yang belum bisa kita raih. Khawatirnya kita meraih sesuatu itu belum sampai, yang ada di tangan hilang juga. Kita nguber, kepengen punya anak sampai kita melupakan pasangan kita sendiri. Akhirnya gimana? Anaknya belum tentu dapat, pasangan kita hilang. Itu. Ya. Jadi pastikan memang sesuatu yang memang sedang ada di dalam genggaman itu yang harus jangan sampai terlepaskan. Gitu. Kemudian kita bersama-sama harus mencoba, harus berikhtiar untuk hal-hal yang lainnya tanpa mendikte hasilnya. Pernah tidak kita mengingat lagi hal yang dulu kita pernah impikan dan hal ini ternyata sudah Allah kabulkan? Dan terjadi lagi gitu ya. Jadi emang bener tah Allah menunda gitu. Allah bener-bener menunda. Dulu saya pernah sih kepengen sesuatu, tapi hari ini ternyata kesampaian. Ternyata ini tepat waktunya gitu. Pasti Allah akan begini lagi, pasti Allah akan begini lagi. Gitu ya. Jadi tunggu waktunya gitu ya. Oke, next. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang ada di genggaman malah kita lepaskan untuk kita mendapatkan sesuatu yang hasilnya juga belum tentu. Next. Oke, kenapa sih menurut kita kenapa sih Allah tuh terkesan seperti menunda, menunda jawabannya, menunda hasilnya? Satu, Allah sedang siapin kita. Allah sedang siapin kita.
Bukan karena Allah tidak mendengar doa kita, bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Sama seperti tadi ya, seperti cerita saya tentang Nabi Zakaria. Jadi Allah sedang siapin kita. Kadang yang belum siap dari kita itu bukan rezekinya. Rezekinya mungkin sudah siap untuk datang ke kita, tapi hati kita untuk menerima rezekinya. Udah siap belum gitu ya, ditanyain sama nona tuh, udah siap belum gitu kan. Udah siap belum? Kalau masih belum siap ya rezekinya nggak datang gitu. Nah, itu yang menilai kesiapan atau tidak itu Allah yang menilai ya. Khawatirnya kayak teman-teman mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang sahabat yang mendesak Rasulullah untuk didoakan untuk segera jadi orang kaya. Rasulullah sudah tanya sama Allah dan katanya Allah jangan dia belum siap gitu. Tapi dia mendesak. Akhirnya didoakan sama Rasulullah, Rasulullah doanya mustajabah, langsung makbul, dia langsung jadi orang kaya. Ternyata setelah kaya dia lupa ibadahnya. Gitu. Berapa banyak orang yang kemudian mendadak kaya terus ternyata lupa ibadahnya. Yang awalnya dia jadi orang yang paling masjid lah pokoknya, paling solih lah ya. Terus kemudian mendadak ketika memang diberikan harta berlebih sama Allah lupa sholatnya. Jadi lupa, jadi sombong. Dikasih jabatan terlalu cepat jadi lalai. Dikasih menikah yang cepat ternyata belum matang dan sebagainya. Banyak hal, banyak hal. Jadi Allah yang paling tahu kapan kita benar-benar siap menerima nikmat tanpa kehilangan iman kita. Allah yang paling tahu. Oh, orang ini kalau aku kasih sekarang, imannya hilang. Oh, orang ini kalau misalnya aku kasih sekarang, ibadahnya lalai. Dan sebagainya, gitu. Terus kemudian yang kedua, oh orang ini kalau aku kasih anak sekarang, waduh, dia akan lebih ngurusin anak daripada ngurusin ibadahnya sendiri, gitu. Itu Allah yang tahu timingnya. Terus kemudian yang kedua, karena Allah ingin kita semakin dekat. Allah ingin dekatnya kita, gitu. Jangan mengukur kasih sayang Allah dari seberapa cepat doa dikabulkan, ukurlah dari seberapa dekat Allah menjaga hati kita tetap beriman, bahkan ketika doa itu masih menunggu. Jadi Allah itu apa ya? Allah itu kadang teman-teman kalau misalnya sudah terlanjur masuk dalam hati kita, Allah itu pencemburu sekali. Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Jadi ketika saya sering ngomong sama teman-teman fakih, Allah itu maha pencemburu dan gak mau diduakan. Ketika kita memasukkan Allah di dalam hati kita saat kondisi sedih. Kalau tiap sedih Allah ada dalam hati kita. Tiap kita sedih Allah ada dalam sholat-sholat kita. Tiap kita sedih Allah ada dalam dalam doa-doa kita, tahajud kita dan sebagainya gitu. Saat masih dekat-dekatnya seperti ini Allah nggak mau mengurangi intensitas ini. Ketika ada maunya kan teman-teman kan begitu. Ada maunya aku pengen anak akhirnya tahajud, terus kemudian ibadahnya nambah, doanya begitu, ziarah dan sebagainya, macam-macam. Allah ingin deket sama kita gitu. Allah ingin deket sama kita dan gak mau berkurang intensitasnya. Nah makanya kalau memang Allah seperti itu, Allah kondisinya seperti itu, ingin bermanja-manja dengan kita, pastikan kita bermanja-manjanya dengan Allah jangan hanya saat ketika pingin sesuatu aja. Ya Allah, aku nggak cuma manja-manjanya dengan engkau itu nggak pas waktu pengen sesuatu loh. Di luar pengen sesuatu, aku juga tetap bermanja-manja dengan engkau. Aku pastikan deh, aku akan tetap dekat sekalipun engkau berikan kepadaku hal yang aku inginkan. Aku akan tetap dekat sekalipun engkau kabulkan doaku. Aku akan berusaha dekat meskipun dalam kondisi aku bahagia, tidak hanya pas lagi sedih-sedihnya. Nah itu ya. Jadi bisa jadi Allah memberikan penundaan-penundaan itu karena khawatir ketika sudah terkabulnya doa malah akan menjadi datangnya dosa gitu. Tuh kan beneran kan pas waktu kemarin belum aku kasih kamu deket sama aku. Ternyata setelah aku kasih ternyata kamu jauh sama aku. Nah gitu. Ya, jadi pastikan kalau misalnya memang doa yang ingin kita kabulkan itu tidak membuat kita jauh dari Allah. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, karena Allah sedang menjaga kita. Allah sedang menjaga kita. Penundaan itu bisa jadi sebuah perlindungan, bukan penolakan. Nggak dikasih jodoh dulu. Karena laki-laki yang ada di sekitarmu itu laki-laki manipulatif yang nggak cocok masuk ke dalam hidupmu, misalnya. Ya udah, itu berarti bukan sebuah penundaan.
Itu bukan sebuah penolakan, itu adalah sebuah penjagaan. Nggak dikasih anak dulu karena memang kondisinya support system kamu belum terbangun dengan baik. Kamu baby blues nantinya, misalnya, jatuhnya misalnya. Nah, itu bukan sebuah penolakan, itu sebuah penjagaan gitu. Ya, kalau misalnya kita kan hanya melihat satu part aja dalam hidup kita. Ya Allah, pokoknya aku hari ini kepengen ini. Padahal Allah itu melihatnya secara utuh. Kamu mungkin aku kasih sekarang, tapi nanti kamu akan jadi begini. Itu kalau Allah. Allah melihatnya itu nanti gitu. Nah, makanya bisa jadi sesuatu yang menurut kita hari ini itu adalah sebuah hadiah, dilihat oleh Allah nanti akan jadi musibah gitu. Oke, mungkin sekarang jadi bahagia kamu kalau aku kasih cepat, tapi suatu saat nanti dia akan malah jadi musibah bagi kamu dan kamu masih belum siap, kamu belum matang. Jadi ini bukan sebuah penolakan dari Allah, tapi ini adalah sebuah penjagaan dari Allah. Gitu ya. Oke, next. Deep sekali obrolannya ya. Hidup itu tidak berlangsung seperti yang kita rencanakan dan tidak taat pada cara berpikir manusia. Manusialah yang harus berpikir dan mencari bagaimana cara Allah menjalankan hidup kita ini. Jadi hidup itu memang nggak pernah sesuai plan. Hidup itu memang nggak pernah taat dengan keinginan kita. Karena kenapa? Karena memang Allah punya rencana-rencana yang kadang di luar nalar kita. Dan kita akan ketemu pada waktunya. Oh, ini jawaban Allah ternyata. Oh, ini tak kenapa kok Allah waktu itu begini. Oh, ini. Nah, hal-hal seperti ini baru diketahuinya tuh nanti. Hal-hal seperti ini tuh baru diketahuinya nanti. Misalnya, kadang saya pernah ada cerita itu seseorang misalnya ya, nggak kunjung dikasih anak. Oh, teman-teman mungkin tahu ceritanya ini nih. Si apa namanya yang Marugame Udon tuh ya. Si ibu siapa itu namanya Marugame Udon itu kan. Baby Udon itu ya. Kita kalau lihat ceritanya beliau ini Masya Allah luar biasa gitu kan. Ketika sembuh si suami, ketika suami masih kondisi sakit, nggak Allah kunjung kasih anak. Meskipun mereka dengan cara apapun mereka minta, nggak dikasih-kasih sama Allah. Dengan banyak upaya dan sebagainya, saya nggak akan menceritakan di sini gimana upayanya, saya juga nggak terlalu ngerti, yang pokoknya detailnya saya nggak terlalu ngerti, yang penting mereka sudah berupaya. Menginginkan sekali adanya kebahagiaan datang dalam kondisi mereka yang sedang berduka ya, kesulitan seperti itu, karena memang suaminya menderita sakit yang lama begitu kan. Nggak kunjung dikasih sama Allah. Ternyata setelah suaminya meninggal, baru diketahui ternyata pembuahannya itu berhasil. Dan itu ternyata, oh ini jawaban Allah ternyata. Supaya aku memang benar-benar maksimal dengan suamiku. Dan next aku akan benar-benar maksimal menjaga warisan suamiku. Jadi itu, Allah mengatur tuh seperti itu. Mungkin saat itu si bunda ini, si mama ini pasti akan, kok Allah tunda-tunda terus sih? Aku sudah habis sekian uang, aku sudah habis sekian waktu. Suamiku ini nggak keburu untuk melihat anaknya dan sebagainya. Tapi barangkali ketika dikasih pas waktu itu, apakah dia bisa memecahkan konsentrasinya sebagus itu untuk ngurusin anak dan ngurusin suaminya? Enggak gitu. Itu yang Allah lakukan. Jadi biarkan selesai satu-satu. Selesaikan suaminya, nanti akan aku kasih hadiah setelahnya. Itu Allah gitu. Itu Allah. Luar biasanya Allah seperti itu. Ya, ada kasus-kasus juga mungkin seperti waktu itu kita pernah mendengarkan berita tentang Sriwijaya Air yang waktu itu kecelakaan hebat itu ya. Kecelakaan hebat sekali, terus kemudian ada cerita yang luar biasa di balik itu. Ada seorang ibu-ibu yang ternyata ketika mau berangkat perjalanannya masih ditunda-tunda. Jadi kayak masih ada macet, masih ada apa dan sebagainya. Ternyata untungnya kemudian beliau nyampe ke bandara, beliau merasa kacau, marah-marah, ketinggalan pesawat dan sebagainya. Ternyata itu adalah sebuah penjagaan dari Allah. Kalau kamu naik, kamu nggak tak tunda perjalananmu, kamu akan masuk ke pesawat itu dan kamu akan meninggal bersama dengan orang-orang yang di dalam situ. Jadi penundaan ini bukan sesuatu yang benar-benar sangat negatif, enggak. Kita nggak melihat kisah secara utuh kita nantinya seperti apa. Dan akhirnya kita akan ketemu, oh itu jawaban Allah pada waktunya. Gitu. Tidak ada yang terlambat teman-teman, semua pasti berjalan sesuai ketetapan Allah. Matahari terbit pada waktunya, sesuai dengan waktunya, bulan sesuai dengan waktunya, dan sebagainya. Jadi yang membuat kita
merasa kita terlambat, merasa, apa namanya, kita belum sampai, itu karena kita melihat kehidupan orang itu seakan-akan sudah sampai. Aku kepengen seperti Cinderella gitu. Aku pengen seperti Cinderella karena Cinderella ketemu pangerannya terus dia bahagia selamanya. The end. Apakah menurut teman-teman teman-teman kepengen jadi Cinderella dan bertemu dengan si pangerannya akan bener-bener sampai pada waktunya dan kemudian ceritanya akan berhenti begitu saja? Karena memang cerita yang kita lihat ya nyampenya segitu aja. Coba dilanjutin, barangkali ada nggak terus ceritanya terus kemudian Cinderella ketika sudah punya anak ternyata dia baby blues. Cinderella ketika sudah punya anak ternyata suaminya tantrum dan sebagainya. Ada nggak ceritanya? Nggak nyampe ke situ. Tapi ceritanya nyampenya cuma di situ. Jadi kita kepengen nyampe di part yang dimana orang lain nyampe. Ya udah, aku kepengen di situ. Gitu. Akhirnya kemudian kita selalu muncul di dalam pikiran kita, aku kok belum ya, orang lain kok udah ya gitu. Akan muncul seperti itu. Gitu. Padahal semuanya berjalan sesuai ketetapan Allah masing-masing. Nggak akan ada yang benar-benar sudah sampai, kecuali waktunya sudah sampai. Ya. Jika hidup ini hanya yang penting jalan, tidak ada yang namanya ketinggalan. Oke? Next. Ya, kok aku belum sih. Apa yang harus dilakukan saat merasa semuanya tertunda? Satu, tetap berdoa karena doa adalah senjatanya kita. Ya, doa si Janul Mukmin. Doa adalah doa adalah senjatanya orang mukmin, senjatanya orang beriman. Kita nggak punya senjata lagi. Ya doa itu. Doa itu ibarat busur panah yang kita lemparkan, semakin banyak busur panahnya yang kita keluarkan, yang kita lemparkan, semakin besar kemungkinan dan peluangnya untuk kena sasaran. Ya, kecuali kita sudah expert, bener-bener ahli gitu ya, bener-bener ahli, kita sudah bermeditasi dengan diri kita, sudah bener-bener clear spiritualnya, terus dengan intuisi yang luar biasanya kita hanya melesatkan satu saja busur panah pasti kena. Nah, itu ada special case yang seperti itu. Tapi untuk kita yang bukan orang yang spesial, meluncurkan lebih banyak anak panah akan memperbesar peluang. Jadi terus aja berdoa. Terus berdoa ya. Karena ya ibadah itu adalah ranah kita gitu ya. Hasilnya itu ya ranah Allah gitu. Terus yang kedua, terus memperbaiki diri karena Allah ingin tahu persiapan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin rezekinya sudah siap didatangkan, tapi kitanya yang belum siap hatinya. Rezekinya mungkin sudah siap akan diluncurkan ke Allah, tapi kita belum siap sabarnya. Jadi terus memperbaiki diri dari kesabarannya, emosinya, ibadahnya. Pastikan saya saat sudah dapat itu saya nggak akan jauh dari Engkau ya Allah. Khawatirnya Allah sedang lagi lengket-lengketnya sama kita dan nggak mau dicemburu kalau misalnya kita doakan. Jadi pastikan, ya Allah saya pastikan saat saya dikasih sabar saya akan dekat, saat dikasih syukur saya akan dekat, saat dikasih anak saya akan tetap dekat, ketika nggak ada anak pun saya akan tetap dekat. Gitu. Karena ini Allah sedang melihat persiapan kita seperti apa. Nah, terus kemudian yang ketiga, terus berikhtiar. Seringkali doa menjadi ada saat kita sudah lupa. Seringkali begitu teman-teman. Doa itu terkabulkan justru saat kita sudah lupa. Sudah lupa nggak berdoa lagi, udah pasrah, ternyata tiba-tiba doanya kabul. Beberapa case terjadi, misalnya urusannya anak nih. Saya pernah punya teman gitu ya. Itu sudah 15 tahun. 15 tahun dengan semua promilnya dia sudah mengusahakan semuanya dia lakukan. Endingnya dia ya udahlah ini memang belum rezeki saya akan mengembangkan bisnis saya akan menjadi orang baik, ahli bersedekah dan sebagainya. Ending di tahun ke-15 dia sudah nggak pakai program lagi, ternyata tahun ke-15 tanpa aba-aba saat sudah lupa malah Allah masukkan janin ke dalam perutnya, malah dia hamil gitu ya. Jadi saat dia lupa kalau dia sudah promil dan dia menginginkan anak, dia sudah lupa, ternyata Allah kasih. Gitu. Terus ikhtiar. Terus kemudian apa itu? Tetap husnuzon kepada Allah. Tetap husnuzon kepada Allah. Husnuzon apa? Perasaan berprasangka baik sama Allah. Karena apa? Anak inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku. Dan aku akan bersama dengan dia selama dia mengingatku.
Selama dia mengingat baik aku, maka aku juga akan memberikan baik pada dia. Selama dia mengingat, kalau dia mengingat buruk padaku, juga aku akan memberikan yang sama seperti prasangkanya gitu. Jadi tetap husnudzon sama Allah. Tetap husnudzon sama Allah. Jadi teman-teman sebenarnya Allah itu kan nggak punya hutang apapun sama kita. Justru kita yang punya hutang sama Allah. Kita yang punya hutang sama Allah. Badan ini modal, jadi modal kebaikan untuk kita selama hidup. Itu kan nggak bisa kita tebus ke Allah. Jadi sebenarnya kita itu makhluk yang paling tidak tahu diri ya sebenarnya. Kita tuh makhluk yang tidak tahu diri. Kita nggak harus beli rambut, kita nggak harus beli nafas, kita nggak harus beli kaki, kita nggak harus beli banyak untuk modal bahagia kita selama ini. Untuk menebus ini saja kita masih belum bisa kepada Allah. Kok masih minta banyak hal yang lainnya? Gitu. Untuk menebus kebahagiaan yang diberikan hari ini saja sama Allah, membalas budi yang diberikan selama ini sama Allah, itu pun masih belum bisa kita balas budikan ke Allah. Kok masih minta yang lainnya gitu. Bahasa nih wong Jawa pasti, wong si ake utangi kok si njaluk wae gitu. Si ake utangi kok si njaluk wae gitu kan kayak ya itu ya. Ya Allah, saya pokoknya minta anak gitu. Lah yang sudah ada sekarang sudah disyukuri belum? Yang sudah ada hari ini apa sudah disyukuri apa belum? Kayak gitu. Ya, jadi Allah nggak pernah punya hutang sama kita. Karena saya sudah begini, maka engkau punya hutang ya Allah untuk memberikan begini ke saya. Kok bisa Allah dibilangin punya hutang gitu loh? Kita aja punya hutang sama Allah belum dibayar gitu kan. Jadi terus berhusnudzon sama Allah bahwa Allah akan memberikan semuanya tepat pada waktunya gitu ya. Terus yang terakhir, syukur yang sudah digenggam agar bertambah yang akan digenggam. Kalau saya selalu membahasakan ke teman-teman fakihah itu, bersyukur itu tidak hanya saat banyak, tapi supaya banyak. Bersyukur tidak hanya saat banyak. Oh, saat aku punya banyak, aku bersyukur. Enggak. Tapi juga supaya banyak. La in syakartum la azidannakum. Ayatnya begitu. Kalau kamu bersyukur, aku akan nambah. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahi. Jadi bukan aku setelah nambahi, maka kamu bersyukurlah. Enggak. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambahi kamu. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kok nggak nambah-nambah sih anakku, syukur dulu sama anakmu yang hari ini ada. Gitu. Kok nggak dapat-dapat anak sih, syukuri dulu istrinya. Baikin-baikin dulu istrinya. Bahagia-bahagiain dulu istrinya. Baru biar nambah nikmat yang lainnya. Gitu. Oke, next. Terakhir ini kayaknya. Oke, akhirnya teman-teman untuk refleksi pada malam hari ini adalah sebenarnya teman-teman bukan Allah yang lupa. Tapi seringkali kitalah yang lupa bahwa Allah adalah pemilik waktu. Allah tidak pernah terlambat. Manusia menyusun hidup dengan kalender, tapi Allah mengatur hidup dengan hikmah. Kitanya ingin segera, Allah inginnya yang terbaik. Bisakah kita percaya bahwa penundaan Allah ini yang terbaik karena hidup bukan tentang selera kita? Ya. Jadi kalau kita berpikir hidup kita tentang kalender. Ini udah umur 35 ya Allah. Ini udah umur 40 ya Allah. Kok belum dikasih juga ya Allah. Allah mengatur itu bukan dengan kalender kita. Kalau memang Allah menginginkan umur 50 tahun pun seperti Nabi Zakaria kita dikasih anak gitu. Allah nggak pakai kalender untuk membuat kita memang benar-benar bisa bahagia sesuai waktunya. Gitu. Ya. Dan jangan selalu minta segera karena yang segera tidak tentu baik, tapi jawaban Allah pasti yang terbaik. Gitu. Ya, oke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Mbak Mega dan juga teman-teman dari Kitok. Silahkan. Baik, terima kasih Nidar, Masya Allah. Tarik nafas dulu ya. Alhamdulillah luar biasa ilmu yang disampaikan cukup menohok enggak teman-teman? Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ning Widat malam hari ini benar-benar menjadi penguat hati kita semua gitu ya. Tadi saya banyak nyatet, banyak quote-quote bagus nih teman-teman. Kebahagiaan datang bersama rasa syukur gitu ya. Terus kemudian Allah berikan plusnya beserta minusnya. Benar banget ya.
Kadang tuh kita manusia pengennya tuh yang enak-enak aja gitu ya. Ternyata itu tadi apa? Bukan sesuai kalender kita ya, bukan seperti maunya kita, tapi maunya Allah kayak gitu. Nah, baik, sesi selanjutnya kita akan ada Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya dengan tema kita malam hari ini. Silahkan bisa raise hand atau ketik di kolom chat kita. Mungkin bisa tentang penundaan apapun ya, nggak hanya tentang keturunan, nggak hanya tentang jodoh, juga bisa tentang pekerjaan atau yang lainnya. Oke, kita sudah ada dua peserta yang raise hand. Kami persilahkan untuk yang pertama yaitu Kak Revin Junita Oktaviani. Baik, Eh, terima kasih sebelumnya Kakak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin bertanya, ini uh, agak sedih sebenarnya. Bismillah. Jadi 3 bulan yang lalu nih, kodarullahnya saya dan pasangan saya yang hampir ingin menikah harus memilih berjalan dengan masing-masing. Sempat rasanya marah sama takdir, kenapa harus sampai di titik ini kan, misalnya udah sejauh ini, cuma uh, Semangat Mbak, peluk jauh. terima kasih nih. Berat sekali ya. Rasanya kayak mau menyerah, sama kayak udah lama apa namanya menjalani hubungan, saya di titiknya memilih untuk menikah, tapi kodarullahnya dia malah memilih memutuskan. Kalau sama orang pasti bakalan dapat yang lebih baik dari dia, tapi ada di waktu-waktu tertentu tuh rasanya masih berhak dia kembali apa yang saya lakukan, yang menerima semuanya, menerima dan ke saya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus ya tadi, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menangkap pertanyaannya ya. Jadi Kak Revin, 3 bulan yang lalu gitu ya, yang harusnya menikah tetapi memutuskan untuk tidak melanjutkan seperti itu ya. Mungkin bisa diulang pertanyaannya Kak Revin, tadi agak putus-putus. Pertanyaannya bagaimana kita tetap harus Itu kayaknya lebih menerima ke ini deh. Mm-mm. ya. Oke, bisa dilanjut Kak Revin. Gimana caranya kita menerima gitu ya Mbak? Masih Iya 3 bulan ya, lukanya masih menganga sekali ya. iya nih benar. Masya Allah. Oke, sudah bisa ditangkap kayaknya pertanyaannya ya Mbak Mega. Ya, monggo nih Jat, eh, untuk Ya langsung menanggapi. dijawab atau Langsung dijawab aja. oke, baik Mbak. Memang Allah itu untuk menunjukkan kita tentang jalan yang benar itu kadang caranya Allah macam-macam. Ada caranya Allah yang soft, ada caranya Allah yang ada kadang agak ngeri. Contoh misalnya kita sudah diperingatkan oleh Allah bahwa orang ini nggak tepat, tapi kita tetap jalan. Mungkin Mbak mungkin menangkap ada beberapa isyarat-isyarat Allah yang menunjukkan bahwa orang ini nggak tepat mungkin ya. Tapi selalu Mbak tepis mungkin karena saking cintanya atau seperti apa. Tapi terus aja Mbak jalanin dengan orang ini. Nah, kadang supaya memang setelah Allah tahu bahwa udah dibilang ini jalannya ini salah.
orangnya ini salah, tapi kita tetap jalan aja. Akhirnya kok sampai hampir di persimpangan jalan dan kita akan hampir ketabrak sama mobil kira-kira. Itu sama Allah akhirnya dengan cara yang paling ekstrim, misalnya sama Allah dipatahin kaki kita. Patahin kaki kita. Jadi supaya jangan jalan lagi. Kamu udah dikasih tahu jangan jalan terus kok sama orang ini. Orang ini tuh nggak baik. Terus akhirnya ketika kita masih terus aja tidak mengindahkan, akhirnya Allah patahkan kaki kita supaya kita nggak bisa jalan terus. Karena ada mobil itu nabrak kamu nanti. Nggak bagus itu, jelek gitu orang itu gitu. Jadi memang kadang Allah, cara Allah untuk mengingatkan bahwa ini nggak tepat itu dengan mematahkan hati kita sepatah-patahnya memang kadang. Menghancurkan hati kita sehancur-hancurnya supaya memang kita bener-bener nggak bisa balik sama orang ini udah nggak tepat, udah nggak bener, udah nggak baik untuk kita gitu. Ya memang Mbak ada perasaan untuk adaptasi ya, karena masih masa adaptasi untuk masih ingin tetap dengan orang ini dan sebagainya ya. Bagi saya ini perasaan yang wajar sekali dan memang harus, sebagai orang yang berperasaan memang harus ada seperti ini. Dan karena memang jodoh yang tepatnya masih belum datang. Insya Allah ketika tempat untuk hati kita berlabuh itu sudah datang, maka luka kita akan sembuh dengan perlahan gitu. Jadi insya Allah karena memang hati kita belum kembali terbuka untuk kemudian bisa bertemu dengan hati yang lebih terbaik menurut Allah, maka hati kita masih tetap ada di luka yang sama gitu. Maka mungkin setelah ini kita coba, Mbak mungkin coba bilang lagi sama Allah, ya Allah, terus seperti apa yang terbaik yang karena engkau datangkan, aku nggak sabar nunggu ya Allah. Yang akan terbaik engkau hadirkan itu yang seperti apa. Ini sekarang saya sudah sadar, buktinya hati saya sudah bener-bener patah, hati saya sudah bener-bener sakit. Saya sadar jalan ini memang nggak benar. Orang yang kemarin itu mungkin bukan orang yang tepat untuk saya, maka saya siap menerima orang yang tepat setelah ini. Siapa next setelah ini ya Allah, saya siap akan menunggunya gitu. Ya, kalau bahasanya Sayyidina Umar bin Khattab gini, hatiku merasa lega mengetahui bahwa yang tidak ditakdirkan untukku tidak akan pernah lepas dariku. Dan apa yang telah lepas dariku memang tidak pernah ditakdirkan untukku. Sesuatu yang memang ingin pergi, ya berarti memang dia bukan takdir untuk kita. Tapi sesuatu yang ingin tetap ada di sini sekalipun kita suruh pergi, berarti memang itu takdirnya kita. Gitu ya. Jadi hatiku merasa lega mengetahui bahwa yang tidak ditakdirkan untukku tidak akan lepas dariku, pasti akan kita dapatkan kalau memang itu takdir kita. Dan apa yang telah luput dariku memang tidak pernah ditakdirkan untukku gitu. Ya. Jadi apapun itu kalau misalnya memang itu didatangkan dan dimudahkan Allah berarti takdir kita. Apapun itu kalau misalnya memang pergi dari kita, berlalu dari kita, maka memang itu tidak ditakdirkan untuk kita. Yang tidak ditakdirkan tidak baik, yang didatangkan insya Allah yang terbaik. Gitu. Oke. Semangat Mbak. Itu aja. Kita yakinin itu aja. Bismillah. Oke. Jauh untuk Kak Revin. Iya. Pasti itu nggak mudah loh. Pasti nggak mudah Iya, sekali mengupayakan banyak hal untuk seseorang. Ya, ternyata yang diupayakan minta dilepaskan. Semangat, Mbak. semangat Kak Revin. Ada yang mau Oke. ditanyakan lagi mungkin Kak Revin? Atau sudah cukup? Eh, sudah cukup, Kak. Terima kasih, Sudah Kak Atta. cukup. Sama-sama Kak Revin, semangat terus ya. Oke, Mbak Mega ingat nggak? berikutnya Saya pernah ngomong ini, Mbak Mega. Di kenapa? dalam hidup kita itu ada namanya hukum kuantitas kebahagiaan. Hukum kuantitas kebahagiaan sama penderitaan. Jadi seseorang yang kalau misalnya di dalam hidupnya itu hanya dapat luka di awal, insya Allah akan mendapatkan banyak kebahagiaan saja di akhir. Gitu. Jadi ada namanya di dalam hidup kita itu ada namanya hukum kuantitas penderitaan. Di mana kebahagiaan plus penderitaan itu sama-sama seimbang. Kebahagiaan dan penderitaan akan sama-sama seimbang. Jadi kalau misalnya penderitaan sudah diambil di awal,
yang datang di belakang tinggal kebahagiaan. Kebahagiaannya diambil di awal semuanya, maka yang ada di belakang cuma penderitaan. Kalau kebahagiaan sama penderitaannya diambil imit-imit pelan-pelan, kebahagiaan, penderitaan akan seperti itu seterusnya. Sampai seimbang gitu. Jadi kalau misalnya Mbak hari ini hanya dapat penderitaan tentang urusan jodoh, maka saya yakin next hanya akan dapat yang membahagiakan. Gitu. Ya. Oke, bismillah. Amin, Semangat. amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada Kak Citra Marliani, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal Waalaikumsalam, nih. Kak Citra. Kami Waalaikumsalam. eh apa ya? Kayaknya saya mau curhat deh. Hmm, dari Monggo, materi silahkan. yang dikasih sama Ning Widat tadi, kayak apa ya? Kayak ngerasa tertampar gitu ya. Kayak doa yang terus diulang-ulang. Kalau saya hitung tadi saya hitung kayak saya udah hampir 16 tahun deh doa yang sama. Terus sampai sekarang ya mungkin memang belum waktunya. Terus sesuatu yang saya rasa itu kayaknya bakal jadi kebahagiaan, tapi mungkin nggak seperti itu karena saya belum sampai ke tahap itu gitu. Jadi eh, saat ini usia saya 38 tahun, berperang dengan ya nggak berperang sih, maksudnya ya ditanya terus lah gitu, kapan lagi, kapan nikah, kapan ini, mama udah tua, bisa nggak lihat cucu atau apa. Eh, Suka sama anak-anak, ya apa, ya makanya punya anak kayak gitu. Eh, Kadang ada, ya pasti sedih digituin karena jawaban yang mereka tanyain tuh saya sendiri nggak tahu jawabannya apa gitu kan. Eh, Sama kayak misalnya kita kalau mau, ya Kak, tinggal mereka juga tahu gitu, cuman Allah, cuman ya namanya kita ya mungkin udah terbiasa juga. Terus tapi tetap ada lah, kenapa sih kalian eh, apa, nanyain hal-hal yang eh, yang saya nggak bisa nggak bisa maksudnya usahakan kayak Kendalikan. kita ujian bisa belajar ya, itu suatu yang oh ini aku bisa nih kayak ngerjain. Tapi kalau yang kayak gitu kan, anggaplah kita ikhtiar, tapi kan tetap kan yang penentunya Allah kayak gitu. Eh, Terus eh, saya juga dibilang deket sama laki-laki juga kan juga kayaknya enggak juga. Jadi kayak ya ya gini-gini aja gitu hidup. Karena saya mikirnya dulu sekolah yang baik, tamat kuliah umur 22 tahun. Ya mungkin kayak lihat orang-orang habis kuliah nikah atau kerja terus nikah, nanti kalau udah kerja insya Allah dapet lah gitu. Tapi ternyata setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, sampailah di usia yang sekarang kayak yang enggak enggak juga gitu. Sampai mungkin orang-orang juga mungkin udah bosen ngedoain yang hal yang sama atau nanyain hal yang sama teman-teman terdekat saya. Sampai ya udahlah biarin aja lah, mungkin kalau aku nanyain lagi nanti dia tersinggung gitu kan. Walaupun kadang ada rasa ya nggak munafik ya, iri sama teman-teman atau yang ya mereka udah kayak hidupannya udah masuk ke step berikutnya, sedangkan aku kok kayaknya masih di sini-sini aja gitu. Aku berkembang nggak sih ya Allah gitu, aku tuh eh, maju nggak sih hidup aku. Tapi eh, sekarang alhamdulillah aku tuh kayak aku diamanahin ada anak keponakan gitu di sini, diurusin jadi walinya, jadi wali murid. Dan ternyata aku mulai sadar ternyata mungkin aku yang belum siap, karena ngurus anak ternyata nggak gampang banget. Jadi jadi ibu itu nggak gampang banget. Harus nyiapin yang tadi aku pagi ke pasar nyiapin buat bekal dia besok, nyiapin buku-buku pelajarannya, nyiapin belum lagi apa, ikut grup wali murid isinya macam-macam gitu, nyiapin baju.
Terus apa namanya? eh aku pikir dulu ketika kita sudah menikah, punya anak, udah happy ending kayak kata Ning Widat tadi, udah happy ending, udah ya udah tinggal jalanin aja bisa deh kayak gitu. Tapi ternyata nggak gampang ya. Kadang ada keponakan juga masih bayi, nungguin kan, jagain. eh Kita nyuruh dia tidur, kita yang ketiduran gitu, ya kan? Terus apa? Energinya aktif banget, kita capek seharian, padahal cuma nungguin setengah harian gitu, bukan 24 jam bareng toddler gitu kan. Ternyata nggak gampang gitu. Belum lagi mungkin punya pasangan yang mungkin bisa jadi pasangannya picky eater, nggak mau makan ini nggak mau makan itu, harus yang kayak gini harus yang kayak gitu kan. Jadi apa, jadi aku kayak sadar juga apa aku yang belum siap ya, ya Allah, walaupun memang usia aku mungkin sudah matang, terus mungkin eh, di luaran aku sudah dewasa, sudah bijak dilihat orang-orang, sudah pantas, tapi kayaknya aku ngerasa aku juga harus apa belajar banyak, ternyata emang nggak gampang buat masuk ke fase berikutnya. Tapi kadang emang pernah aku berpikir apa aku nggak layak ya, ya Allah gitu. Apa ada yang kurang sama diri aku? Apa aku nggak pantas ya dapet kayak orang-orang gitu. Karena kita emang ngukurnya orang lain ya yang di sekitar kita, apalagi teman-teman terdekat kita. Kayak anaknya udah teman-temanku tuh anaknya sudah dua, sekarang udah masuk SD, ada yang mau masuk SMP gitu. Kalau ketemu kadang, anak sudah berapa Citra? Anak sudah berapa gitu? Ya aku belum nikah, aku bilang kayak gitu kan. Oh ya maaf ya gitu. Ya, anak sudah berapa gitu. Jadi kan ada nih rasa insecure. Apa aku nggak pantas ya, ya Allah gitu. Apa aku bisa nggak ya, ya Allah aku ngerasain fase ini. Atau mungkin takdir aku memang sendiri. Karena tante aku ada juga yang kayak gitu. Tentunya nggak bisa aku paksain, nggak bisa aku mau ini ya Allah besok harus bisa, minggu depan aku harus, kan nggak bisa kayak gitu gitu kan. Semuanya hak prerogatif Allah. Jadi Betul. gimana ya, eh, biar aku tuh biar nggak insecure, terus ya aku yakin Allah tuh ini, cuman kadang ada saat-saat eh, mungkin saat iman kita agak nurun, agak lemah, baper gitu. Yang apa, eh, aduh, kok lihat orang kayak gini, ih, ya Allah kok gini ya, aku kapannya gitu gitu. Gimana cara mengatasi kadang kalau tiba-tiba kita eh, kepikiran kayak gitu, karena kan nggak selalu strong, apa, nggak selalu, kadang apalagi kalau sendirian atau gimana pasti adalah terlintas, apalagi kalau kita udah berurusan sama orang tua. Karena papa aku sudah berpulang dan satu-satunya keinginan terakhir dia tuh yaitu menikahkan aku, tapi dia nggak kesampaian, dan aku satu-satunya anak perempuan. Jadi ada sih rasa bersalah, walaupun itu nggak salah aku juga, itu sudah takdir ya. Cuman bisa nggak ya Allah, maksudnya eh, mamaku lihat aku, jadi dia kayak bisa lebih tenang gitu. Itu aja, makasih Ning. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Citra untuk sharingnya dan pertanyaannya. Mungkin Minggu boleh Nggih, baik Kak Citra, untuk terima kasih. Kalau tadi yang ditanya menjawab dan menanggapi. gimana caranya tetap strong saat ditanya gitu ya. Macam-macam jawabannya tergantung dalam kondisi situasi mood Kak Citra gitu ya. Yang penting jangan dimarah-marahin aja kayak tadi ditanya kalau kapan nikah, kapan meninggal gitu kan. Jangan jangan ya. Jadi mungkin bisa dijawabnya satu misalnya mohon doanya gitu ya, mohon doanya. Nah, tadi kan memang cara kita untuk melihat bagaimana Allah menunda apa namanya kalau misalnya memang Allah memberikan penundaan itu ya ya terus berdoa gitu. Jadi kita tambahin doa dari orang lain, mohon doanya gitu aja. Kalau misalnya masih ditanya lagi, iya besok gitu aja ya ditanya. Kapan nikahnya besok? Insya Allah kalau nggak hujan gitu ya. Bisa dijawab kayak gitu. Dibuat take it easy gitu ya. Ya memang ada kondisi ya tergantung mood itu. Kadang kondisi kalau kita lagi gampang gitu nih, lagi nyaman gitu mungkin ya kita bisa jawabnya seperti itu sambil dibuat gojlokan atau kayak gimana. Tapi ketika dalam kondisi yang
biasa aja mungkin ya itu tadi mohon doanya aja gitu ya. Mohon doa baiknya. Terus atau misalnya kalau dalam kondisi yang bener-bener deep, terus habis itu sampai nggak nyaman ada di kondisi itu, terus kita harus menarik diri, pergi keluar dari circle itu ketika ditanya-tanyain, terus pergi, berarti dalam kondisi seperti itu kita sedang merasa dalam kondisi terzolimi, teman-teman. Mbak Citra. Jadi kalau Mbak Citra dalam kondisi yang lagi moodnya nggak enak, nggak nyaman, dipaksa untuk menjawab hal-hal yang seperti itu, sehingga kemudian Mbak Citra harus menarik diri supaya untuk inhale exhale misalnya, nggak bisa ini, aku nggak bisa jawab, aku capek banget misalnya. Ya udah pergi, berarti dalam kondisi Mbak sedang terzolimi seperti yang Mbak ketahui, masyhurnya orang yang sedang merasa terzolimi maka doanya insya Allah diijabahi. Ya, tapi jangan terus kemudian, ayo zolimi aku, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi silakan tarik diri, terus kemudian berdoa untuk kebaikan kita sendiri. Karena kalau misalnya kayak bahasa sama teman-teman Fakia, dalam kondisi kita sedang dizolimi, berarti doa kita sedang dapat privilege-privilege-nya. Selagi kita dapat privilege, doa kita akan mustajabah. Nah, kalau doanya yang mustajabah itu dipakai untuk mendoakan orang yang tanya sama kita, misalnya masuk ke kamar terus ibu tadi tuh, wah ya Allah aku lagi dizolimi ya Allah, semoga anaknya ibu itu susah kawin, semoga anak ibu tuh susah punya anak. Jadinya privilege-nya kena ke orang ini aja gitu, eman gitu. Lebih baik dipakai buat doain kita. Ya Allah semoga saya kaya misalnya 7 turunan, ya Allah semoga habis ini saya dapat suami yang baik, yang kaya hatinya, kaya hartanya, yang solih, yang ini buat untuk mendoakan kita gitu. Itu kondisi-kondisi yang membuat memang ketika yang Mbak tanyakan adalah gimana cara saya bertanya gitu, gimana saya menanggapi gitu kan. Nah, tapi Mbak Citra yang perlu saya ingatkan adalah bahwa menikah itu bukan satu-satunya fase untuk menjadi baik dalam kehidupan. Tapi menikah itu adalah salah satu fase untuk menjadi baik dalam hidup. Salah satu. Jadi bukan satu-satunya cara untuk saya menjadi baik di dunia ini adalah dengan menikah. Enggak. Yang diminta oleh Allah adalah fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam pernikahan. Ya, berlomba jadi orang baik. Khawatirnya kadang ada orang yang ketika sebelum menikah dia jadi orang baik, setelah menikah dia jadi monster. Sebelum menikah dia jadi orang luar biasa baik, setelah menikah dia malah jadi setan misalnya, sebanyak dosa dan sebagainya. Jadi fastabiqul khairat itu yang harus kita pegang. Allah minta ke saya berlomba-lomba jadi orang baik, bukan berlomba-lomba bukan berlomba-lomba dalam pernikahan. Saya diminta oleh Allah berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba untuk pernikahan, gitu. Ya. Oh itu sudah menikah, aku belum. Oh itu sudah punya anak, aku belum. Enggak. Selama itu garisnya adalah menjadikan kita jadi orang baik, maka silakan dilakukan. Gitu. Kok mempunyai anak membuat saya jadi orang baik? Silakan. Silakan berdoa punya anak. Kok punya suami akan menjadikan saya jadi baik? Silakan menikah. Tapi kalau misalnya ternyata next step itu malah membuat kita menjadi orang yang tidak baik, maka perlu pikir-pikir dulu. Ya. Oke, gitu ya. Jadi fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam pernikahan gitu. Sebagaimana kita ketahui ada waliullah namanya Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah, orang masyhur, orang perempuan hebat di tanah Mesir sana meninggalnya. Beliau sendirian. Gak ada yang perlu beliau cari dari cinta manusia, karena yang beliau cari hanya cintanya Allah. Beliau khawatir kalau yang saya cari adalah cintanya manusia, maka cinta Allah lepas dari hati saya. Gitu. Ya, maka silahkan ayo kita berlomba-lomba mencari cintanya Allah. Yang menikah pun nggak akan segampang itu loh Mbak, untuk tetap fokus pada cinta kepada Allah daripada cinta pada manusianya Allah ini. Nggak gampang loh. Kadang ada kondisi-kondisi kita lebih mempertaruhkan cinta kepada manusianya Allah, pasangan kita, daripada cinta sama Allah. Gitu. Jadi ujiannya ada gitu ya. Oke, semangat tetap mencari cintanya Allah. Oke. Baik, terima kasih Neng Widat untuk tanggapannya, jawabannya. Insya Allah sudah cukup menjawab ya Kak Citra. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan melalui kolom chat dari Kak Rani. Izin membacakan ya Neng Widat. Siap.
Assalamualaikum Ning Wida dan Kak Ayum. Terkadang ujian terberat di saat Allah menunda ketetapannya adalah ketika kita melihat orang lain mendapatkan kemudahan dengan jalan yang seolah instan dan mudah. Bagaimana cara yang harus kita bangun agar saat melihat pencapaian orang lain, hati kita tidak merasa kalah atau meragukan nilai diri sendiri, melainkan tetap yakin bahwa jalur penundaan yang sedang kita lewati ini adalah cara Allah membentuk kapasitas terbaik kita. Itu pertanyaannya. Oke, tadi sudah saya sampaikan ya tadi ya. Hukum kuantitas penderitaan itu ada gitu. Jadi kalau seseorang ngambil baiknya, ngambil instannya atau mungkin mudah di depan, ya sudah pasti nanti dia akan dapat kesulitan di belakang. Kalau misalnya ada yang sulit di depan, maka belakangnya mudah gitu. Inna ma'al usri yusra. Akan selalu seperti itu siklusnya. Dan Allah pasti adil antara usr, antara yusr, antara kesulitan dan kemudahan. Allah pasti adil. Nggak ada manusia yang diciptakan hanya sulit sulit dari awal sampai akhir, nggak ada juga yang mudah terus dari awal sampai akhir dilahirkan untuk menjadi orang yang selalu mudah, nggak ada. Nabi aja kesulitannya berkali lipat seperti itu. Jadi saat kita melihat orang lain itu seolah-olah memang hidupnya itu kok mudah, instan, itu ya karena kita melihat di titik itu saja, di cuplikan hidupnya dia saja, tidak melihat utuh. Percayalah teman-teman, semakin kita mengenali kehidupan seseorang, kita nggak akan pernah iri pada kehidupan orang itu. Semakin kita mengetahui secara utuh kehidupan seseorang, kita nggak akan pernah iri dengan kehidupan orang itu. Iya dong, pasti. Kalau hari ini kita idola sama Blackpink, mungkin karena kita hanya melihat dia di atas pentas. Apa pernah kita melihat bagaimana dia latihan sampai kakinya dempor, sampai mungkin kakinya kapalan atau apapun dan sebagainya. Kita nggak ngelihat kondisi-kondisi itu gitu. Kita nggak ngelihat kondisi itu. Coba kita melihat utuh kondisi Blackpink seperti itu. Kita akan nggak iri sama kondisi dia. Gitu. Jadi kondisi yang membuat kita iri dengan perkembangan kehidupan seseorang hanya karena kita nggak pernah lihat kehidupan dia secara utuh. Gitu. Nah, terus kemudian eh ada namanya istidroj ya teman-teman. Kalau misalnya yang Mbak Rani lihat adalah kok seinstan itu gitu ya misalnya hanya dengan dapet dapet apa namanya apa ya project misalnya dari pemerintah terus langsung kaya misalnya kok seinstan itu sih hidupnya kok gampang banget kayak gitu misalnya ada namanya istidroj teman-teman. Istidroj itu adalah kondisi di mana Allah memang sengaja membuat seseorang itu sibuk dengan dunianya supaya tidak tersibukkan dengan akhiratnya. Jadi memang itu sengaja itu jebakan dari Allah untuk seseorang yang memang lalai. Ah, orang ini dikasih nikmat banyak ternyata malah malah apa namanya dikasih nikmat banyak malah malah jauh dari aku. Ya udah sekalian tak kasih aja biar sekalian dia jauh dari aku gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada orang kok gampang ya dia korupsi terus habis itu uangnya banyak gitu. Jadi emang itu caranya Allah. Oh, dikasih ujian, dikasih harta banyak kok jadi masih tambah lalai. Ya udah, tak kasih lagi, tak kasih lagi, tak kasih lagi biar tambah jauh dari aku, nggak mendekat sama aku ya sekalian aja gitu. Itu caranya Allah menguji. Itu namanya istidraj. Itu jebakan Batman dari Allah. Jebakan Batman dari Allah untuk memang orang ini tersibukkan dengan dunia sampai lupa dengan akhiratnya. Itu memang ada yang seperti itu. Jadi nggak usah kemudian kita iri dengan pencapaian seseorang dengan cara yang instan seperti itu. Ya karena memang itu jebakannya Allah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya memang sekarang kita masih sadar untuk mencari harta yang aman, harta yang nyaman, harta yang halal, itu benar-benar nikmat luar biasa. Sekalipun tidak harus banyak. Tapi kalau berdoa jangan nanggung-nanggung teman-teman ya. Ya Allah, saya minta harta yang penting halal ya Allah. Tapi kalau banyak nggak apa-apa, gitu. Ya, ya Allah, saya minta semoga yang penting perusahaan saya jalan ya Allah. Tapi kalau banyak bonusnya nggak apa-apa. Ya Allah, saya minta suami yang penting soleh ya Allah. Tapi kalau ganteng nggak apa-apa.
gitu ya. Itu kan doanya orang yang tidak ambisius Mbak Mega gitu. Tapi dapat semuanya. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih Ning Widat. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Kak Fatimah. Benar nggak ya, Rinda? Dari Kak Fatimah. Assalamualaikum Kak, mau tanya sarannya. Aku harus berprasangka bagaimana ya kalau misalnya ada laki-laki yang mendekat dalam beberapa bulan terus meninggalkan tanpa kabar apapun. Terakhir itu pembahasan kalau saya memberi jarak karena saya tidak mau dengan laki-laki merokok. Setelah itu, beliau benar-benar tidak ada kabar apapun. Sedangkan usia saya sudah di 29 tahun. Apakah saya termasuk memutuskan ikhtiar saya karena memberi tuntutan untuk tidak dengan laki-laki merokok, Kak? Atau seharusnya dicoba jalin hubungan dulu, mana tahu berubah saat bersama atau benar-benar memutus dari awal ya, Pak? Oke. Terima kasih Mbak siapa Kak Fatimah ya. Kalau misalnya seseorang sudah diuji dengan hal yang sekecil itu saja dia sudah menyerah, berarti memang komitmennya benar-benar perlu dipertanyakan, ya toh. Cuma ditanya tentang urusannya merokok aja dia sudah menyerah di step itu aja udah menyerah gitu. Apalagi untuk komitmen-komitmen lainnya. Komitmen untuk kemudian ditanyain gimana caranya kamu ngasuh anak, gimana caranya kamu memperbolehkan aku tetap kerja, gimana caranya dan yang lain-lainnya. Di step merokok aja dia udah nyerah, gimana dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau saran saya Kak Fatimah, yang dilakukan Kak Fatimah itu udah bener. Silahkan teman-teman membuat standar, tapi tetap harus standar itu dibangun dari prinsip yang memang Benar. bener-bener prinsip dalam hidup teman-teman gitu. Kalau prinsipku aku bener-bener nggak mau suami suami merokok karena itu adalah faktor bla 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 dan sebagainya. Teman-teman punya prinsip masing-masing. Silakan. Dan tolong kalau sudah pasang prinsip, tolong bahasanya apa ya? Jangan pernah memotong kaki kita hanya supaya pas di kaki orang lain. Hanya supaya pas di sepatu orang lain. Ya, jangan pernah memotong kaki kita hanya supaya bisa pas di sepatu orang lain. Enggak. Jangan mengorbankan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hidup kita hanya supaya pas di prinsip hidup orang lain. Enggak, ya. Jadi kalau misalnya memang sudah pasang prinsip, ya sudah silakan perjelas prinsipnya. Aku cuma mau sama laki-laki yang bisa agamanya, yang bisa yang rajin sholatnya. Ya udah. Terus ternyata dalam perjalanannya, ternyata dia ini apa namanya, dia sholatnya itu bagus semua kecuali subuh. Gak apa-apa deh, subuh aja kok gitu. Nah, itu namanya kita memangkas kaki kita untuk pas di sepatu orang lain. Itu harus akhirnya ada prinsip yang kita 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 korbankan kayak gitu. Nah, ini jangan sampai gitu. Jadi prinsipnya silakan yang benar-benar prinsip harus benar-benar kita pasang dan kemudian pastikan itu cari sepatu yang pas untuk prinsip kita. Gitu ya, Mbak ya. Nggak masalah. Nah, terus kalau misalnya usia 29 tahun, usia itu hanya kalender, Mbak, nggak masalah. Ya toh. Sekarang di luar negeri kalau nggak salah lagi rame-rame ada tren hamil di usia matang tuh ya, 40 tahun. 40 tahun baru hamil karena baru merasa siap. Nah, ini kan, ya toh. Jadi nggak apa-apa. Nah, Mbak Mega mungkin barangkali mau ikut tren ya kan nggak apa-apa gitu. Jadi jangan hanya Kalau lihat kata kalender ya Mbak ya, jangan anak-anak hanya lihat modern kalender. gitu ya. Iya, jadi jangan Run, hanya Kak lihat kalender Fatimah, aman. run. Oke. Oke, baik. Ada dua pertanyaan lagi ya, terakhir ya, teman-teman. Karena kita setelah Q&A akan ada sesi reflektif dengan Kak Ayun Daigo. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Fani. Assalamualaikum nih, izin bertanya, bagaimana caranya bertahan untuk tetap berdoa kepada Allah ketika Allah memberikan jawaban doa saya yang tertunda, tetapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Saya pernah keguguran, namun ketika lahir, qadarullah ia anak spesial. Kadang saya merasa ini adalah hukuman karena ibadah yang kurang. Mencoba terus memperbaiki diri, namun rasa ikhlas itu rasanya berat banget. Ya.
Mbak, jangan pernah menyalahkan ikhtiar kita atas hasilnya. Jadi itu ini fenomena orang baik ya. Fenomena orang baik itu adalah selalu menyalahkan diri sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya di luar kendalinya. Itu fenomena orang baik itu kayak gitu. Contohnya misalnya anaknya anaknya jatuh. Anaknya jatuh karena dia main-main terus menyalahkan dirinya sendiri. Makanya aku itu enggak boleh kerja, kalau aku kerja anakku akan jatuh. Ini ini bukan sebuah korelasi yang benar gitu ya. Bukan karena kamu kerja terus dia jatuh. Enggak, itu di luar kendali kamu. Anak ini jatuh. Ya udah anak ini jatuh. Kenapa? Oh, dia nggak hati-hati. Ya udah itu yang diambil gitu. Next hati-hati ya, Nak gitu. Seringkali begitu. Eh apa terlalu menyalahkan diri kita atas sesuatu yang nggak bisa kita kita kendalikan, nggak bisa kita jangkau gitu ya. Nah, dalam hal ini antara ikhtiar-ikhtiarnya Mbak untuk mendapatkan anak sama hasilnya bahwa Mbak mendapatkan anak dengan anak yang spesial kayak gitu. Ini sesuatu yang berbeda gitu. Jangan menyalahkan mungkin karena saya kurang kurang beribadah, mungkin karena saya minta tergesa-gesa, mungkin karena ini dua hal yang berbeda. Hasil itu ranahnya Allah, ikhtiar itu ranah kita. Jadi memang hasil itu yang ngasih Allah. Entah kita dengan kita sholat, entah kita dengan tidak sholat, entah kita dengan ibadahnya banyak, entah ibadahnya sedikit, hasilnya itu tetap Allah yang kasih. Hasilnya tetap Allah yang kasih. Jadi jangan menyalahkan ikhtiar kita atas hasilnya gitu. Hasil dan ikhtiar itu dua ranah yang berbeda. Jadi ya udah berarti sekarang kalau misalnya Allah kasih aku anak special need, ya udah terus aku sekarang mau apa? Aku sekarang mau apa? Aku bersyukur dengan cara apa? Aku berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Ya gitu. Ya, jadi karena memang kondisi-kondisi yang seperti ini memang di luar aturan kita gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau hanya lelah di bagaimana menyalahkan kita, ini hukuman kepada saya karena begini, hukuman kepada saya karena begini, kita nggak akan pernah ada totalitas untuk anak kita. Ya, kalau kita selalu ada untuk masa lalu, maka tidak akan pernah hidup untuk masa depan. Jadi ya udah sekarang, oke ya udah, mungkin aku dulu ada ibadahku yang kurang. Mungkin aku dulu ada beginiku yang kurang. Ya udah selesai. Oke, sekarang aku berarti harus sudah tobat dengan jalan bersyukur kepada anakku ini. Ya sudah gitu. Itu saja yang perlu kita perbaiki. Gitu. Ya, ikhlas itu rasanya berat banget, betul. Ikhlas itu sebuah proses. Ikhlas itu bukan hasil, ikhlas itu proses. Ya, sama kayak antara memaafkan dengan ikhlas, merelakan dengan ikhlas. Itu sesuatu yang berbeda. Saya rela ya Allah, iya, tapi ikhlasnya berat, oke, gitu. Jadi nggak bisa memang ikhlas itu dipaksakan langsung sekarang. Kamu ikhlas? Iya, saya ikhlas, nggak bisa. Pasti ikhlas itu butuh waktu, pasti, gitu ya. Ikhlas dan rela itu sesuatu yang berbeda. Rela, kamu rela nggak dikasih Allah anak spesial? Iya, saya rela. Ikhlas nggak? Belum tentu, ya. Kamu rela nggak dapat gaji segini? Ya, aku rela. Ikhlas nggak? Belum tentu. Panjang. Stepnya ikhlas itu panjang. Nggak masalah. Pelan-pelan ya. Oke. Semangat Mbak Fani. Baik, baik, terima kasih nih Midat. Ini ada satu pertanyaan, kita maksimalkan Q&A-nya sampai pukul 21 lebih 15 menit ya, 5 menit lagi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Nur Hikmah. Assalamualaikum nih, izin bertanya. Sebelumnya saya pernah menjalin hubungan, namun di awal saya jujur perihal kekurangan saya dan ternyata dia menjauh. Setelah hari itu, rasanya saya sudah tidak ingin membuka hati karena penolakan itu. Saya merasa rendah diri, saya merasa tidak pantas. Namun, setelah saya pulang umroh, saya ingin dijodohkan dengan seseorang. Tapi saya takut dia tidak menerima saya karena kekurangan saya. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya, ini hampir sama ya kayaknya seperti yang Kak siapa tadi? Kak Rani ya? Siapa tadi? Amin. Kak Fatimah ya. Kayaknya hampir sama-sama kayak kayak Kak Fatimah tadi. Diuji komitmen sedikit aja terus ternyata dia nggak komit. Ya itu berarti memang komitmennya dia masih belum terlalu kuat gitu.
Ya, jadi teman-teman hari ini memang benar-benar lebih baik hidup bersama tepat sekalipun waktunya masih belum cepat gitu. Nggak masalah teman-teman, yang penting tepat. Uang hari ini aja untuk melihat orang yang tepat di awal itu nggak tentu komit sampai akhir kok. Apalagi yang dari awal memang sudah terlihat tidak ada komitmennya. Mau gimana caranya kita mengawal dia berkomitmen sampai akhir? Saya suka sekali kalau misalnya memang siapa tadi Kak Nur Hikmah itu ya tadi memang jujur di awal tentang kekurangannya itu bagus sekali. Ibaratnya apa sih masa kita mau membeli kucing dalam karung kan gitu kan. Ya, emang mau nggak mau ya harus jujur. Kita apa, kita siapa, kita ibaratnya tadi apa ya. Kalaupun memang iya kita kucing misalnya kucing apa, kucing Anggora, kucing kampung, kucing apa yang harus kita kasih tahu kan gitu. Ya emang bener gitu. Kalau ternyata terus kemudian dia nggak datang lagi ya sudah berarti dia memang bener-bener udah nggak komitmen ya sudah. Berarti memang Allah Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang belum tepat gitu. Jadi bukan jangan terus kemudian disalahkan apa aku salah strategi, apa aku ya udah aku next berarti aku nggak boleh jujur-jujur amat. Nah, ini malah salah lagi. Gitu malah salah lagi. Kita ya jatuhnya jadi tadi itu ya menjual kucing dalam karung jatuhnya gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa masalahnya masalah jodoh ini memang ini sih teman-teman. Ya hadiah, ya musibah gitu. Jadi harus kita benar-benar pastikan memang orang yang akan datang benar-benar jadi hadiah dan pastikan memang benar-benar kita akan datang ke kehidupan orang juga sebagai hadiah gitu ya. Pastikan orang yang datang itu akan benar-benar jadi hadiah dan pastikan kita harus jadi hadiah untuk orang lain gitu. Kalau bahasa saya apa ya? Jadikan diri kita itu menjadi rizki bagi orang yang menemukan kita untuk hidupnya. Pastikan kita ini adalah sebagai rizki bagi seseorang yang menemukan kita untuk hidupnya dia, gitu ya. Kita harus jadi rizki untuk pasangan kita, gitu. Kita harus menjadi gift untuk pasangan kita, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ning Widat. Masalah Terima Mbak kasih Mega. mungkin karena kita udah di pukul 21.14 masih ada dua pertanyaan. Mohon izin untuk Kak Umul Husna dan untuk Kak Vera. Pertanyaannya belum bisa terjawab di webinar malam ini, tapi Bisa DM pertanyaannya saya aja akan kali Mbak, silakan. betul, betul. Izin nanti saya kirimkan kepada Ning Widat. Mungkin Ning Widat bisa balas lewat ketikan nanti dibantu admin untuk kirim ke yang bersangkutan ya Kak Ayum. Gitu. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin sesi Q&A kita sudah selesai dan terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Neng Widat yang menenangkan kita. Tapi jangan beranjak dulu teman-teman karena kita ada sesi berikutnya yaitu reflektif jurnal. Bentar, kayaknya saya salah ngomong. Reflektif jurnal, benar. Reflektif jurnal Benar-benar. bersama Kak Ayom Daigo. Setelah itu kita akan ada foto bersama gitu ya sebelum closing statement dari Neng Widat dan Kak Ayum. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Kak Ayum. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Mega atas pembawaan acaranya sejauh ini yang Masya Allah sekali. Dan Jazakillah khair Ding Widat yang sudah memberikan penjelasan dan materi dan menjawab seluruh pertanyaan yang jujur aku pun juga termasya Allah Masya Allah dengan materinya. Maksimalkan saya bersama Ning Widat tersayang ya. Jadi aku mengambil satu pertanyaan saja dari segala perjalanan dan disampaikan dengan begitu. Ingin teman-teman bisa silakan dijawab, dituliskan di sebuah kertas untuk kemudian nanti saya minta satu atau dua orang volunteer untuk memberikan jawabannya. Pertanyaan sederhananya adalah selama menjalani penantian atau penundaan atau segala permasalahan tadi yang beberapa teman-teman sudah ceritakan dan sudah ditanyakan, kira-kira hal baik apa sih yang sudah teman-teman temukan dalam diri teman-teman atau mungkin hidup teman-teman? Hal baik apapun yang mungkin tanpa kita sadari ternyata oh
setelah aku menunggu ini, aku ternyata menyadari ada kebaikan ini loh ternyata dalam diriku gitu. Atau mungkin dalam hidupku itu ternyata aku bisa lebih ini loh setelah meskipun aku sambil nunggu nih atau mungkin meskipun aku kemarin gagal nikah nih ternyata aku notice ada kebaikan ini loh gitu. Silahkan dimention berapapun bentuk kebaikannya silahkan kemudian nanti kita akan sama-sama bahas untuk mungkin satu atau dua orang kalau memang waktunya mencukupi kita akan sharing di sini. Mungkin boleh dituliskan jawabannya teman-teman sampai kita di jam 9 eh, 19 ya, 2 menit cukup ya insya Allah. Atau kalau memang dirasa sudah ada yang selesai menuliskan jawabannya, boleh raise hand untuk menjadi volunteer, menyampaikan hal baik apa yang sudah teman-teman dapatkan. Silakan dituliskan di HP boleh, atau mungkin di kertas dan di bolpen juga boleh. Yang sudah selesai boleh langsung raise hand, atau nanti akan kita pilih. Kita akan bahas kembali di jam 19 ya. Kita kasih waktu 2 menit untuk menuliskan hasil reflektif jurnalnya. Ada yang sudah selesai, teman-teman? Ada yang mau raise hand atau mau ditunjuk saja? Tunjuk dua orang. Yang pertama yang lagi on cam, Kak Indah mungkin. Kak Indah berkenankah untuk sharing hasil jurnalnya? Boleh. Oke, yuk dipersilakan. Oke. Selamat malam, Kak Ayung semuanya. eh Hasil jurnalnya hal baik apa selama penantian ini yang aku dapatkan selama soal penundaan ya. Jadi dulu itu aku pengen banget rasanya merantau keluar dari tempat tinggal aku. Dari aku kecil sampai gede aku masih di Pasuruan aja nih gitu. Aku pingin gitu loh tinggal keluar kota, ngekos itu kayak gimana, hidup sendiri kayak gimana. Namun dulu itu sama orang tua itu nggak boleh. Bahkan untuk kuliah aja aku diharuskan untuk PP. Jadi aku ke kota sebelah, aku PP setiap harinya. Cuman dulu itu aku nggak paham ya, kenapa yo? Kok sebegitunya sih aku dikekang, aku merasa dikekang pada saat itu. Tapi ternyata sekian tahun berlalu, aku menyadari sampai akhirnya aku menikah, meskipun gagal akhirnya. Kemudian aku diizinkan merantau dan di titik ini aku menyadari mungkin kalau saat itu waktu aku masih sendiri merantau mungkin aku tidak akan pulang. Mungkin aku akan lupa dengan orang tuaku karena sebegitu aku ingin pergi dari orang tuaku. Karena sebegitunya aku tidak boleh ini, tidak boleh itu. Namun untuk saat ini karena aku udah ada anak-anak dan aku menyadari aku memahami posisi ketika menjadi ibu. Aku memahami bagaimana perasaan ibuku ketika melarangku ini dan itu. Jadi kayak, oh seperti ini ya yang dirasakan. Jadi mau kemanapun aku pergi jauh, aku akan ingat pulang, aku akan ingat mereka kayak gitu. Jadi itu sih kayak yang, oh iya ya. Gitu.
Udah itu Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak, atas jawabannya. Dan aku Sama-sama. akan membacakan dua jawaban juga terima kasih di sini dari Kak Revin. Eh, salah satu, sebentar. Salah satu kebaikan yang masih Allah berikan kepada hidup saya walaupun harus gagal menikah adalah saya bertemu dengan orang-orang baik, Masya Allah. Orang-orang yang tetap menyemangati saya melewati banyak hal, terutama bertemu dengan komunitas kitab ini, Masya Allah. Terima kasih banyak, Kak Revin. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan selalu berusaha untuk menemukan banyak hal baik di tengah banyak hal yang sedang berat untuk dijalani. Karena sebenarnya tanpa kita sadari, disitulah kekuatan kita gitu loh. Tetap menemukan beberapa hal baik, meskipun sedikit gitu ya, di tengah beratnya perjalanan atau hal-hal yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian di sini ada Kak Citra juga, yang pasti menjadi lebih sabar dan belajar menerima apapun itu yang datang dari Allah, Masya Allah. Ternyata hal yang aku pikirkan bakal berat setelah dijalani, nggak berat-berat juga ternyata. That's the point. Aku masih hidup enak, alhamdulillah makan enak, nyaman, dan banyak hal lainnya. Jadi penundaan di sini buat aku lebih sadar kalau aku harus lebih banyak belajar mengenal diri aku sendiri. That's right. Jadi memang kadang beberapa hal sengaja Allah tunda untuk memang supaya kita lebih kenal sama diri kita dan lebih dekat sama Allah seperti yang tadi kata yang sudah disampaikan oleh Ning Wida tadi ya beberapa alasan kenapa Allah membuat kita menunda karena memang ya Allah sesayang itu dan semaha cemburu itu sama kita gitu. So, terima kasih banyak teman-teman untuk reflektif sedikit kita gitu ya. Semoga ini bisa teman-teman lakukan rutin setiap hari untuk mempertanyakan kira-kira hal baik apa sih yang aku dapatkan hari ini gitu ya. Setiap harinya gitu di tengah perjalanan yang tidak mudah, di tengah penundaan, kesulitan atau apapun itu, setidaknya selalu coba untuk mencari hal baik sedikit sesedikit apapun untuk apa sebagai bahan bakar kita untuk tetap melanjutkan perjalanan yang memang tidak mudah ini gitu dengan setiap penundaan, kegagalan, kesulitan atau mungkin rasa sakit yang sedang kita hadapi gitu. Karena ketika kita menemukan sebuah kebaikan, insya Allah Allah juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lain yang mungkin tidak pernah kita duga. Seperti tadi yang Ning Widat sampaikan tentang rasa syukur dan rezeki. Karena memang benar aku merasakan itu sih Ning. Kayak apa, ketika kita bersyukur dengan hal yang sedikit, maka Allah akan menambahkan dengan yang lebih-lebih gitu loh. Dan kalau kita sudah bersyukur sekarang, ya nanti kita akan lebih bersyukur lagi ke depannya gitu. Karena Allah bakal ngasih yang lebih-lebih lagi gitu. Jadi itu teman-teman untuk reflektif kita malam hari ini. Dan untuk selanjutnya aku serahkan ke Kak Mega kembali untuk melanjutkan sesi foto bersama. Oke, terima Oh, kasih. dan closing statement oleh Betul, Ningwida. kita masih ada satu PR nih untuk Ninggida. Terima kasih ya Kak Benar. Ayum untuk reflektif jurnalnya. Mudah-mudahan kita apa next kegiatan bisa lebih panjang gitu ya reflektifnya ya bersama Kak Ayum. Nah, oke, sebelum kita benar-benar menutup rangkaian webinar kali ini, monggo Ninggidat untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke teman-teman semuanya, kalau hari ini memang masih banyak doa-doa yang mungkin belum terjawab, sebaiknya jangan buru-buru mengatakan menjudge bahwa Allah itu diam. Bisa jadi Allah sedang bekerja dengan cara yang mungkin belum sesuai dengan nalar kita yang tidak kita pahami. Jadi terus perlu kita ingat juga Allah itu tidak pernah terlambat, Allah tidak pernah salah waktu, Allah tidak pernah salah untuk memilihkan jalan untuk kita. Bisa jadi yang datang paling belakangan itu justru nikmat yang paling kita rasakan. Jadi tetap untuk kita mengetuk pintu langit Allah, karena ketika benar-benar pintu di dunia itu sulit untuk diketuk, maka harapan terakhir adalah pintu langitnya Allah. Dan Allah tidak akan pernah menciptakan kita untuk hidup hanya menjadi sia-sia. Gitu ya. Jadi bisa jadi Allah mengabulkannya sekarang atau mengabulkannya di waktu yang lebih baik nanti, atau bisa jadi Allah mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Apapun pilihannya Allah, itu adalah yang terbaik karena Allah tidak akan pernah lalai untuk makhluk dan karyanya. Oke, Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bismillah, insya Allah kita akan selalu
mengingat Allah dan Allah dalam semua waktu kita, dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap penundaan yang kita kira, dalam semua kata-kata terlambat yang kita kira. Semoga ada selalu Allah dalam nafas kita. Terima kasih Mbak Ayum sudah membuat komunitas ini luar biasa, dan terima kasih Mbak Mega sudah menemani forum kali ini dengan luar biasa. Mohon maaf atas semua yang saya sampaikan. Kalau ada banyak salahnya, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ning Widat dan Kak Ayum untuk malam hari ini. Sebelum kita benar-benar tutup, kita izin open cam dulu ya, on cam dulu. Kita akan foto bersama. Dari tim Kak Ayum ya. Benar, nanti dari kita dokumentasinya. Nanti Kak Mega tinggal bantu hitung saja sama Oke, pose-posenya. oke, kita on cam semua ya. Terus kita pasang senyum terbaik kita. Oke, sudah? Kita mulai ya Kak Ayum. Dalam hitungan Oke, ketiga ya. Senyum semua, oke? Satu, dua, tiga. Oke, lagi Kak Ayum. oke. Boleh. Boleh Biasanya lagi. 2 atau 3 kali kita. Kita love dulu dong. Kok love? Oke, sudah ya. 2 kali cukup ya Kak Ayum. Boleh. Oke, satu. Udah ya, udah. Oke, Udah belum? oke, alhamdulillah. Oh belum. Belum? Belum, belum, Gimana? belum. Oke. Oh Kita ulang yang belum. terakhir. Belum, belum, belum. Oh Sekali oke lagi. oke oke siap. Maaf, bisa lagi ya Gimana Kak? ekspresinya? Gini boleh, Oke, kita gini love ya. boleh, Satu, gini juga boleh. dua. Gini, 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 gini. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oke, aman ya Kak fotonya. Aman, aman, aman. Kakak operator aman? Aman. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ning Widat atas ilmu, nasihat, dan doa yang telah diberikan malam hari ini untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Kak Ayung Daiko, seluruh panitia Kitok dan Fakihah, serta tentunya kepada seluruh peserta yang sudah membersamai hingga penghujung acara. Sebelum kita berpisah, jangan lupa setelah acara ini follow Instagram dari Kak Ayum, Instagram dari Kitok, terus kemudian Fakia dan juga Ning Widat yang mau tanya-tanya untuk Ning Wida juga dipersilahkan melalui DM langsung kepada beliau. Semoga pertemuan malam ini menjadi wasilah Allah melapangkan hati kita semua. Semoga ketika Allah masih menunda doa-doa kita, kita pulang dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya sedang menyiapkan waktu terbaik menurutnya. Saya Mega, mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa di kitab dan kajian Fatihah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Kakak Min Waalaikumsalam. Ai. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Mega. Terima warahmatullahi kasih Ning Widat Terima atas kasih. Terima materinya. kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Ayu. Kita mau spin bill dulu ya teman-teman yang beruntung dapat buku. ya Untuk Ning betul. Widat, jika memang ingin melanjutkan aktivitasnya kembali, boleh live dan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Izin ya Untuk teman-teman semuanya. yang lain, kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak Terima nih. kasih Kak Widat. Yang
Wah, jadi deg-degan Kak Ayun. Ini nanti kalau dapat bukunya dikirim langsung ke penerimanya ya Kak Ayun. Betul, nanti langsung sama Min Ai. Oh, itu ada nama yang belum dimasukkan katanya. Kak, Kak Faradila belum ada kan namanya? Belum masuk kah? Kita spin lagi kalau gitu ya Min Ai. Barangkali beruntung betul, betul. Who knows ya. Ya nanti insya Allah nanti yang beruntung boleh ditambahkan ya Min Ai untuk namanya yang nanti yang beruntung nanti sama Min Ai langsung di chat untuk kemudian langsung dikirimkan bukunya ke alamat penerimanya. Gitu. Kita spin wheel lagi ya untuk yang beruntung di malam hari ini mendapatkan buku Perempuan yang Tetap Berjalan yang semoga bisa menjadi teman perjalanan juga di fase dan proses penantian atau menunggu sesuatu hal yang sedang Allah tunda. Oh, Kak Osaka Nova, apakah ada hadir malam hari ini? Kak Osaka, mungkin belum hadir ya. Nanti kita coba chat ke nomor WhatsApp-nya atau mau di spin wheel yang datang aja. Iya, Gimana? mau. Kita spin Yang wheel hadir untuk aja kah? 27 orang ini. Oke, udah kita remove Kak yang belum hadir. Kita spin wheel yang hadir saja malam hari ini ya. Min Ai. Ya, siapa yang Bismillah, bismillah, beruntung? bismillah. Barangkali Kak Untuk Faradila Intan ya yang dapat ya. siapa? Di aku kok nge-lag ya? Iya, Apakah sama. Di aku juga nge-lag nih. iya kan? Sama di aku juga. Oke oke. Spin wheelnya nge-lag kah Min Ai operator? Atau memang belum di spin? Wow, belum di spin ternyata. Oke oke. Boleh di spin lagi Min Ai. Kak Rizka. Apakah Kak Rizka ada malam hari ini? Ada? Oh, tidak ada juga ternyata pemirsa. Boleh kembali di spin lagi, Min Ai. Kak Umul Husna. Sebenarnya ada nih, tadi aku kayaknya notice ada Kak Umul Husna nggak sih? Aku tadi kayaknya melihat Iya, namanya, tadi tapi sempat nanya teh di chat. oh iya kan. Oh ya udah, berarti memang untuk giveaway-nya untuk Kak Umul Husna. Soalnya tadi aku sempat notice ada. Oke, selamat Kak Umul Husna atas giveaway-nya buku Perempuan yang Tetap Berjalan. Insya Allah nanti akan dicat sama Min Ai untuk alamat dan lain sebagainya. Dan sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kurang dalam penyampaiannya atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan selama acara ini. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Kak Mega dan teman-teman dari Fakiha yang sudah membersamai proses perjalanan ini selama beberapa hari dan 2 mingguan ini ya untuk berproses bersama wujudkan forum ini, webinar ini bersama Neng Widat. Yang Alhamdulillah Bismillah bisa berjalan dengan lancar, kita bisa mendapatkan banyak ilmu juga, kita bertemu dengan orang-orang baru juga, silaturahmi dengan orang-orang baru juga. Insya Allah nanti teman-teman juga akan bergabung di Kitok dan ya mungkin itu sih yang mungkin bisa aku sampaikan di penutupan malam hari ini. Untuk selanjutnya aku serahkan ke Kak Mega untuk udah penutupan ya tadi ya. Berarti aku serahkan ke Minai. Aku serahkan ke Minai untuk menutup acara pada malam hari ini. Alhamdulillah acara hari ini sudah berakhir ya teman-teman di jam 21.36. Mohon maaf kalau misalnya selama acara ini ada kekurangan yang tadi sudah disampaikan. Mohon maaf dan untuk